Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mengisi Smatren Ramadan, eh, Bapak ditugaskan untuk mengisi yang diberi tugas untuk mengisi sub. Judulnya adalah empati terhadap korban-korban COVID-19. Epidemi yang sekarang sebagaimana kita ketahui bahwa sangat melumpuhkan setiap sendi di negeri kita ini. Tetapi dalam keadaan seperti itu, kita juga tidak harus kemudian apatis atau menyerah, atau kemudian marah, atau kemudian jadi membenci. Tidak, justru kita dalam hal ini kita harus mengambil hikmah, ya. Begitu yang diajarkan oleh para guru-guru kita terdahulu, bahwa ada hikmahnya pasti dalam setiap masalah, dalam setiap ujian, dalam setiap persoalan pasti ada hikmahnya di balik itu. Itu juga kalau kita mau melalui dan bersabar. Tentu saja bersyukur, ya. Ada 5 hal yang harus membuat kita berempati terhadap. Empati kita diberikan terhadap dalam bentuk seperti apa? Salah satu yang mungkin bisa kita lakukan setiap hari walaupun itu kecil adalah berdoa, mendoakan, ya, mendoakan siapapun itu. Karena harus kita ingat bahwa yang namanya doa oleh seseorang yang dilakukan dengan ikhlas, walaupun kita tidak kenal sama sekali, justru itu doa itu yang bisa meringankan, ya. Doa dari orang yang tidak kenal sama sekali, tapi kita mendoakan, ya. Kita bisa lakukan itu. Kita bisa lakukan itu setiap saat kepada siapapun, tidak hanya termasuk korban epidemi sekarang, pada siapapun. Dan itu bisa dilakukan. Nah, dengan demikian, itu adalah hal yang paling kecil kita bisa lakukan, ya. Kemudian yang kedua adalah yang seperti yang kita lakukan, ya. Biasa kalau ada sesuatu kita kemudian sumbangan atau patungan, kemudian dibelikan semacam sembako atau apa yang membantu kepada keluarganya yang terkena itu. Dan itu sangat mungkin kita bisa lakukan, ya. Dan itu akan sangat membantu, akan sangat meringankan, dan yang menerima juga akan bahagia menerimanya karena merasa terbantu. Kemudian yang satu lagi, karena kita tahu sekarang ini semua jenis usaha itu kolaps, ya, kolaps karena adanya pembatasan skala besar. Jadi kegiatan outdoor tidak dimungkinkan, walaupun masih ada 11 yang masih diperbolehkan, ya. Nah, bila perlu kita bantu usahanya, ya, membantu usahanya dalam bentuk apa? Ya, misalkan dengan membeli kalau dia berdagang, misalkan mempromosikan kalau dia menjual. Biasanya kan via online banyak, ya, yang membuka itu adalah yang bisa kita lakukan. Kemudian yang keempat adalah bersyukur, ya. Termasuk kita bersyukur bahwa sampai hari ini kita masih bisa bertemu dengan kawan-kawan, kemudian masih bisa melihat matahari. Itu yang harus kita syukuri. Karena janji Allah, kalau kita bersyukur, maka akan aku tambah. Itu. Kemudian yang terakhir adalah bersabar. Nah, ini adalah poin yang paling akhir yang bisa kita lakukan dalam bentuk empati, ya. Kemudian setelah itu yang terakhir, bahwa kita harus bersabar. Kemudian apa kemudian yang kita lakukan setelah itu untuk diri kita, ya? Untuk diri kita adalah melaksanakan PHBS. Tahu PHBS? PHBS itu perilaku hidup sehat dan bersih. Mencuci tangan setiap kali melakukan hal-hal di luar ruangan, kemudian mandi misalkan kalau sudah berpergian, mencuci baju,
dan lain sebagainya. Kemudian diam di rumah, karena diam di rumah adalah memutuskan mata rantai penyebaran COVID itu. Nah, ada banyak hal-hal yang kalau kita bicarakan tidak akan memakan waktu, dan Bapak yakin bahwa kalian sudah melakukan itu semua. Mudah-mudahan kita semua dihindari dari segala mara bahaya dan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap laksanakan perilaku hidup sehat dan bersih, laksanakan PBS, tidak mudik, dan bahagia. Ciptakan bahagia. Harus itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.